Begitu Ibu Lita menyampaikan kepadanya bahwasannya kami mau berbagi nasi, boleh tidak saya yang membagikan ini dan saya mengerjakan. Ibu Bendahara sama Pak Sekretaris katanya silakan duduk, saya sama tim akan bekerja. Wah, subhanallah, saya berterima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Franky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Adel. Alhamdulillah. Pak Franky, gimana kabarnya? Udah ini ya, apa namanya, sudah bisa rehat ya? Alhamdulillah. Dari pagi kita udah setting. Aduh, dengan Pak Lukman dari kemarin Pak sebenarnya. Ada. Ya, saya kabar baik, alhamdulillah. Jadi ini hari kita berada di luar kota, yaitu kita ada kegiatan sih sebenarnya. Untuk beberapa kegiatan besok itu kita masih tetap ada ngobrolin masalah pesantren berbicara, tapi di wilayahnya Cikalong masih ada 3 pondok pesantren lagi dalam bulan ini. Ya alhamdulillah sih, kita saat ini lagi Sebelum panjang lebar nih Pak, jangan jauh-jauh dulu lah. Kalau sama saya sih sering ngobrol nih Pak. Tapi teman-teman nih nggak ada yang tahu. Ini kenapa sih pada sampai niat-niat begini barang? Sebenarnya berapa banyak ini? Iya, sebenarnya sih enggak sih. Saya sih bukan apa ya. Saya pengen berbuat amal itu tidak hanya menggunakan materi. Jadi tenaga pikiran, kemudian apa yang kita miliki bisa kita sumbangsikan kepada teman-teman pondok pesantren ya. Saya rasa itu sudah kewajiban kita lah untuk memberikan warna-warni kepada mereka. Itu sih Pak Dol. Jadi memang nggak ada niat untuk yang lain-lain. Memang niatnya udah bikin sama timnya media centernya Al-Makkah Foundation. Bagaimana caranya, mau kita nih sewa ke alatnya, mau kita beli ke, atau mau kita punya sendiri atau gimana pun, gimana caranya bisa kita berikan yang terbaik buat para pondok pesantren. Tapi ini emang kalau menurut saya ya, dengan barang-barang yang selevel ini, seniat ini, emang tujuannya yang terbaik untuk bisa menyampaikan semua ini kan, benar Pak ya? Benar-benar. Kalau kita kasih lihat produk kita ini buat mereka, apa yang kita sampaikan ini dengan gambar seadanya, mungkin dapatnya seadanya juga, benar nggak Pak? Ya, karena kalau kita pakai yang biasanya aja Pak Adel, itu kan kondisi wilayah di daerah itu kan cukup bagus tuh view-nya, ya kan? Di pesantren di sana itu cukup bagus. Kenapa? Pesantren di atas gunung, ya. Kemudian treknya tuh sampai ke bawah. Jadi kalau kita pakai kamera yang seadanya gitu ya, mamanya kita pinjam dari tim gitu ya, sayang gitu loh. Jadi kita mau munculkan sekarang kan dunia ini kan dunia digital, kemudian dunia teknologi. Kalau kita nggak mengikuti akhir zaman, ya agak sedikit repot kitanya untuk bisa mengekspos teman-teman di sana. Jadi istilahnya gini, nggak semua bangunan pondok pesantren itu bagus padahal. Tapi kalau kita ambil seninya dengan media centernya Al-Makkah, insya Allah jadi bagus gitu. Jadi orang pun melihatnya ya natural itu kejaga. Ya memang kondisi pesantren itu memang sangat harus banyak dibantu gitu loh. Ya. Jadi ya memang ya Pak Adil lihat kita menggunakan alat ini ya tidak inilah ya, tidak. Ini kalau tadi saya udah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Franky, kemungkinan ada drone, kemungkinan ada penambahan lagi kualitas dari si kameranya. Ini lama-lama judul My Trip My Adventure berubah jadi My Trip My Pesantren ya Pak. Iya, betul. Itu saya setuju tuh Pak Adil. Itu ide yang cukup bagus itu. Saya rasa itu cukup. Nah, teman-teman yang di Al-Makkah, ini kan Pak Adil adalah sekretarisnya Al-Makkah. Itu ide yang kayak begitu tuh mau dicatat. Ini kan di rack ya sekarang ini. Jadi dulu kita mau bikin roadshow, pembagian beras, tajil dan semuanya gitu ya. Nah sekarang kita ini bukan roadshow lagi gitu loh. Jadi kita tuh mendatangin pondok pesantren yang mana kita ini adalah sebagai penjembatani mereka. Tapi kita harus lengkap dengan sarana dan prasarananya Pak Adel. Betul. Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan satu aja kamera, udah otomatis
tidak bisa naiklah kualitas terhadap ininya gitu loh. Pak, punten Pak, saya minta izin. Sekalian juga nih membantu pekerjaan saya. Kayaknya kita meng-hiring fotografi profesional. Oh, ya. Coba sekalian dikasih tahu. Kalau misalkan ada yang berminat, silahkan hubungi kami di sekretariat. Nomor handphone ada di IG kita. Iya, gitu. betul. Soalnya barang-barangnya makin bagus. Sayang Pak kalau dipakainya yang kurang proper, untuk kurang memahami alatnya gitu Pak. Betul. Jadi mending kita kagok bikin yang bagus, proper, bisa tersampaikan dan menarik si video kita. Betul. Jadi ada kemungkinan kalau saya kasih makan Pak Franky lah, makanannya biasa aja. Saya mau jual nih Pak makanan biasa. Oh udah saya beli aja. Mungkin karena rasa kasihan. Betul. Tapi kalau udah enak, wah ini kualitasnya bagus. Beli lagi dong, beli lagi dong. Itu saya sependapat Pak. Saya sependapat. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah kayaknya juga satu, Kang Adel juga udah harus mulai memporsikan divisi yang ditanganin oleh Pak Lukman selaku ketua multimedia centernya Al-Mekah. Dia juga harus memiliki satu kritik buat saya, yaitu apa? Host yang belum ada. Host juga teman-teman. Nah itu, jadi host itu tidak perlu dia, tapi yang paling penting dia punya product knowledge yang betul-betul bisa mempresentatifkan terhadap pesantren dan yang pihak lain umum gitu ya. Dan itu saya rasa kerjaan Pak Adel sebagai sekretariat, sebagai pimpinan harian gitu, itu juga bisa kebantu. Karena kalau misal seandainya Pak Adel bekerja sendiri dan mengarapin saya terus untuk berimprovisasi, waktunya itu pasti otomatis akan bersenjang lah. Tapi karena ini opening, jadi kita harus memiliki lah ya beberapa catatan-catatan untuk kita di dalam listnya kita, yaitu Al-Mekah Foundation Media Center harus hidup. Karena apa? Saya kan juga harus melakukan kegiatan-kegiatan lain. Karena kan kita program banyak menunggu. Jadi media center ini tetap harus jalan. Jadi padahal harus memiliki perangkat SDM-nya yang betul-betul memumpuni sebagai tim. Tapi ingat padahal, saya bermohon kepada tetap juga harus mengikuti SOP dan maulah menyumbangsikan tenaganya untuk para pesantren gitu. Jadi emang tujuannya bukan untuk Al-Mekah guys, tapi untuk pesantren-pesantren yang bakal kita tuju. Bukan kita di sini kerja itu untuk dapat kerja saya gaji, ya gitu. Bukan itu sebenarnya. Tapi intinya adalah kita kerja di sini, tujuannya Al-Mekah tuju itu dapatkan, itu goals yang paling besarnya. Betul Pak? Betul. Jadi sebenarnya gini, saya ingat waktu pada saat Ibu Bendahara saya perintahkan berbagi nasi di Bandung. Itu ada salah satu yang saya baca di captionnya dia. Jadi amal itu tidak hanya dipikirkan, bayangan dia tuh selalu amal itu menggunakan pesantren itu uang Pak Del. Jadi saya rasa saya bilang begini, ini menarik catatan buat saya. Nanti satu saat saya mau pengen dia diwawancarai sebagai volunteer ya, untuk muda-muda agar itu bisa terekspos bahwasannya di Al-Mekah ini open minded betul gitu loh. Jadi dari mulai open manajemen keuangannya, kemudian laporannya, kegiatannya, orang-orang pengrekrutannya, itu tidak ada tekanan-tekanan. Jadi kita tuh tidak perlu memiliki perwakilan-perwakilan yang terkadang yang membuat jadi panjang juga pembicaraannya. Dan itu inti satu, dengan dia berbagi nasi 30 bungkus bersama Ibu Bendahara, nggak banyak. Tapi hasilnya itu dia menikmati dan dia bisa bikin caption. Itu jarang Pak Adel untuk orang mengucapkan mau berterima kasih atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang memang betul lagi membutuhkan pada saat Covid-19 ini Pak Adel. Itu seingat saya namanya Arizaldi, biasanya dipanggil Cocon. Beliau masih muda, masih kuliah. Atur nuhun Kang Cocon, terima kasih saya Ketua Al-Mekah Foundation, terima kasih telah banyak memberikan masukan kepada kita. Dan beliau juga bilang, kalau butuh teman-teman untuk bisa membagikan lagi, calling saya. Wah, subhanallah. Terima kasih. Jadi saya nanti pasti akan panggil Kang Cocon dan saya akan mewawancarai Kang Cocon juga langsung sebagai muda-mudi ini. Siap-siap Kang Cocon diundang, dimintai keterangannya kenapa sih mau gitu-gituan. Ya, betul. Ini anak muda loh. Anak muda. Habisin waktu, kemudian dia bekerja, kemudian dia harus mencari nafkah dan segala macam. Tetapi itu dia menjadikan prioritas di depan tanpa
ketemu saya, harus minta SK, harus minta kartu, harus minta ini. Enggak. Begitu Ibu Lita menyampaikan kepadanya bahwasannya kami mau berbagi nasi, boleh tidak saya yang membagikan ini dan saya mengerjakan. Ibu Bendahara sama Pak Sekretaris katanya silakan duduk, saya sama tim akan bekerja. Wah, subhanallah. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Kang Cocon. 3 pekerjaan yang dikerjain. Membagikan, menginfluence dan mengakomodir untuk kedepannya. Ya, betul. Ah, gila. Ya, itu betul-betul Pak Del. Saya rasa ini keren. Saya bilang, dan satu lagi ini juga kita akan mau menyampaikan juga kepada teman-teman ya yang pernah berbagi nasi dan tajil juga pada saat puasa kemarin. Oh iya Pak, itu saya berterima kasih juga kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Al-Mekah yang ada di Cianjur, Sukabumi, Ciamis, Garut dan yang lain-lainnya. Saya berterima kasih sebagai Ketua Al-Mekah Foundation, Pak Adel dengan timnya juga saya berterima kasih. Ya, itu naik ini loh. Membesarkan warna-warni di company profile, kemudian di website, di IG, di Facebook, dan sekarang kita punya YouTube-nya Al-Mekah Foundation juga. Ya, itu membuat warna-warni. Saya nggak akan bisa melupakan sejarah di posisi itu. Dan itu rata-rata yang mereka sudah melakukan itu seperti ada ketagihan tersendiri, Pak. Ya. Kayak mereka jualan biasa aja, udah laku besok jualan. Sama kayak Padel, ketagihan dalam media sosial. Ya, betul ya. Nah, rasanya kalau nggak ada kegiatan, tapi ingat Padel COVID-19 tetap harus dijalankan protokol kesehatan. Dan kita melakukan kegiatan ini semua melakukan swab dan ikut menyiarkan tentang masalah protokol kesehatan Padel kepada seluruh sahabat-sahabat Al-Mekah. Baik Anda pun yang di mana berada, saya mendoakan seluruhnya juga donatur, volunteer, kemudian seluruhnya sehat dan selalu salam sehat. Nah ini Pak, karena ini lagi COVID nih Pak, banyak mungkin ya mereka pun mungkin sudah baca dari tadi Kang Cocon, dari teman-teman yang Sukabumi sudah membagikan, mereka pun pasti ada rasa ingin membagikan. Cuman saya menyarankan nih, kita dalam kondisi COVID udah tetap diam di rumah. Kalau ada bantuan apapun, mendingan cari yang mampu mengakomodir, melakukan prokesnya dan sebagainya. Nah, insya Allah Al-Mekah siap untuk mengakomodir itu. Amin. Jadi kalau ada yang mau berbagi, apapun bentuknya itu, hubungi aja sekretariat. Insya Allah bisa membagikan itu semua. Betul, sangat betul Pak Del. Nah kalau kita kembali ke alat lagi, saya nggak bisa habis nih Pak alat. Nah, saya berpikir tuh begini, berbuatlah dahulu, janganlah banyak berbicara dahulu. Jadi bikinlah, berbuat dahulu, baru kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan. Dan orang akan melihat itu Pak Del, kita sudah membuat. Kalau kita hanya cuman berbicara, wacana, karena kita nggak perlu mahal, dan ini sangat sederhana. Saya bilang kita sewa, walaupun kita tidak memiliki, tapi kita tuh bisa melakukan kegiatan tersebut. Kita tidak mau dikatakan sama pihak-pihak lain bahwasan atau orang-orang, wah Al-Mekah ini bisa berbuat itu karena dia memiliki A, B, C, dan D gitu ya. Nah kita ini semua bisa melakukan amal tuh dengan sedikit amal, seperti tagline-nya Al-Mekah gitu ya. Itu udah bisa jujur aja di dalam hati mau nggak. Kalau Pak Adel kalau misalnya ya, kalau nggak trust terhadap Al-Mekah, saya rasa kita waktu pas bulan Februari Maret untuk menciptakan ini dengan teman-teman itu, kayaknya kita kalau nggak sepaham mungkin nggak akan bisa berjalan ya. Tapi kenapa bilang saya katakan sabar ya, kita akan bikin dulu kerangka kekuatan Al-Mekah sendiri. Itu Pak Adel. Jadi dengan kata lain seperti bilang, yang ngelihat ke posisi ini jangan lihat ini ada apa, tapi tujuannya. Kalau misalkan bisa mampu mengerjakan lebih, kita support ya Pak ya. Benar. Teman-teman yang bisa ngeliat ini. Kan tadi Pak Adel sudah menyiarkan, butuh host, kameramen, kemudian volunteer, kemudian baik juga yang bisa memberikan administrasi terbaru. Ya kan, siapapun boleh bergabung di Al-Mekah Foundation tanpa syarat loh. Asalkan tenaganya, pikirannya mau membantu dan memberikan untuk para pesantren. Karena memang kita fokus dan intensnya memang untuk para pesantren. Dan bukan hanya di kota-kota yang saat ini kita jalankan. Semuanya kalau kita diundang pun, kalau ada pondok pesantren, padahal mungkin bisa menyampaikan. Kalaupun ada pondok pesantren yang mau mengundang kita untuk melakukan kegiatan pesantren berbicara,
bisa ngubungin Padang. Ya. Nah itu biasanya kalau ini saya contohnya logatnya Pak Franky, ada yang Pak berangkat. Berangkat. Iya. Karena kalau nggak usah berpikir gitu, berangkat gitu. Kenapa saya bilang ya? Karena itu amal itu nggak bisa ditunda-tunda Del. Karena kalau kamu simpan pun rezeki kamu Del, kamu tunda, sayang begini itu ini saya yakin Del, Allah akan menggantikan semuanya apa yang kita niatkan ini memang untuk para pondok pesantren. Kita tidak melakukan untuk diri kita sendiri. Makanya kalau misal seandainya para pondok pesantren ingin ingin sama-sama untuk memberikan di program pesantren berbicara, hubungin Pak Adel biar supaya bisa kita berangkat. Kalau ada yang misalkan niatnya ngapain sih di sana, lihat kegiatan dan sebagainya, kalau ingin merasakan adrenalin saat mensedekahkan sesuatu, ikut sama kita. Yes, betul. Pasti ada candu. Yes. Ya. Dan itu nggak ada ininya Pak, nggak ada kalau narkoba tuh harus direhab, kalau candu ini beda Pak. ayo gitu ya. Jadi memang rasa saya terus terang sahabat-sahabat Al-Mekah, Pak Adel ini adalah sparring partner saya dalam perdebatan. Kalau kita mau bikin konten atau kita mau bikinkan sesuatu kegiatan, pasti kami selalu berdebat dengan yang sehat, tetapi waktu 0,0,0,0,0 sekian detik itu tidak boleh dijabarkan lagi. Harus sudah di recycling lagi. Karena apa? Kita sama-sama memiliki hati yang bersih. Pak Adel ini seorang pengusaha. Beliau meninggalkan usahanya bukan hijrah ya, tetapi tetap beliau menjalankan usahanya. Saya seorang usaha juga, bukan saya meninggalkan pekerjaan usaha saya, tapi saya titipkan kepada staf-stafnya saya, dan sehingga mereka masih bisa berjalan. Dan saya kepengen berbuat ini dari dulu Pak Adel. Dari dulu saya pengen datang ke pesantren satu, ke pesantren satu, ke pesantren satu. Dan ini adalah cita-cita hidup saya. Gitu. Nah itu juga salah satunya yang memicu saya. Kita sering ngobrol berdua di kamar, di hotel dan sebagainya. Beliau cerita, ini udah rencana saya dari awal. Cuman hanya kenapa Allah nggak ngasih pada saat itu dan baru sekarang. Saya kan penasaran juga nih Pak. Apa sih Pak? Gitu. Untuk apa sih pesantren dan sebagainya. Dan terus ayo saya ikutin. Ketemu dengan pesantrennya, ketemu dengan ketua kayak kemarin sama Pak Opi. Saya tanya-tanya langsung sama beliau. Dia bilang, pesantren itu nggak dapat apa-apa. Santrinya tuh dibayar gratis, nggak ada yang bayar gratis. Asal mau nyantren aja. Yang bayar kita tuh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kan merinding juga ya. Gimana ceritanya gitu kan. Ketemu langsung sama santrinya, kita kasih langsung mukanya apa yang dia dapat. Di luar sana orang-orang di jalanan pun kita, waduh. Tapi ya itulah Pak Del, saya berpikir sekali lagi, kita tetap harus sesuai dengan keinginan kita, yaitu kita berjalan untuk pesantren. Nah ini Pak Del, kalau kita ngurusin cerita pesantren, nanti habis nih tema kita. Jadi saya berterima kasih nih Pak Del ngajak ngobrol-ngobrol saya lagi hari ini, karena hari ini kita sudah selesai saya rasa untuk setting, dan kita mulai besok akan bekerja sama, berkolaborasi sama teman-teman di Kajari. Nah teman-teman ini akan makin banyak obrolan-obrolan banyak. Tapi nanti hampir setiap hari kita ngobrolnya seperti ini. Hanya sayang saja, udah aja kita rekam punya. Pak. Oke teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Al-Mekah, saya Franky Mahulete. Saya Adel Arya Krisna. Terima kasih telah mendengarkan bincang kami untuk cita-cita mengenai multimedia kepada pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.